Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Kita melanjutkan menjelang ma'rifah episode yang ke-34 ini. Sebuah hadis riwayat dari Abi Umamah Al-Bahili. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wulida lahu mauludun fasammahu Muhammadan tabarrukan bih, kana huwa wa mauluduhu fil jannah. Artinya siapa yang dilahirkan siapapun yang dilahirkan lalu diberi nama dengan nama Muhammad, tabarrukan lahu, sebagai upaya meraih berkah kepada Muhammad, maka kana huwa wa mauluduhu fil jannah, maka orang tuanya yang memberi nama tadi dan yang dilahirkan sama-sama masuk surga. Jadi hadis yang mulia ini menggambarkan sebagai rahasia cinta sebenarnya. Sampai seseorang memberi nama dengan nama nabinya, rasulnya. Tentu rahasia cinta ini tidak sebegitu mudah sekedar wah ini biar disebut ini dan itu, tapi disebutkan oleh Syekh Ahmad Ar-Rifai ma yufhimuhu ahlul khususiyah. Jadi para sufi ahlul khususiyah memberi pemahaman yang lebih spesifik mengenai makna di balik hadis mulia ini, bahwa ketika mereka menyebutkan sebuah nama yang mulia, pada saat yang sama dia menginginkan wujud tabarruk, berkah agar berakhlak seperti akhlak mulianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini, sehingga seseorang diberi nama. Di antara nama-nama Nabi Muhammad SAW itu banyak. Ada 300 lebih. Ada Hamid, Mahmud, Muhammad, Ahmad, Yasin, Toha, dan sebagainya. Ya. Nah, lebih dari itu, agar apa? Bisa mengikuti jejak yang dicintainya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatarahum la taqifu himawuhum fi tariqi mutaba'ati waqfatal mashhul bid dunya balhum mutanabbahun khashi'un wa minallahi khaifun wa li nabiyyihim muttabi'un wa bi sunnatihi 'amilun wa ulaika humul 'arifun. Ini adalah perilaku para arifun, orang-orang yang ma'rifah billah, dengan himmah mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dia himmahnya berhenti dari himmah pada dunia, hasrat pada dunia, tetapi malah mereka khasyi'un, patuh, khusyuk, ya, berakhir di sana senantiasa takut kepada Allah dan mengikuti sunnah, mengamalkan sunnah-sunnah atau perilaku tradisi Rasulullah SAW. Jangan sampai salah paham ya, kalau disebutkan sunnah itu jangan lalu Anda terbayang oh ibadah-ibadah yang sunnah saja, bukan. Sunnah itu artinya tradisinya Rasul, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh Rasul, baik ucapan, tindakan, maupun jiwa. Nah, itu namanya sunnah.
wa ulaika humul arifun. Nah, mereka-mereka inilah orang-orang yang ma'rifah. Nah, karena itu para ahlul ma'rifah ini tentu dengan segala cintanya kelak berbeda tentu saja dengan kesenangan ahlul ghaflah, orang-orang yang lalai kepada Allah. Ahlul ghaflah itu kecintaan, kebahagiaannya ya dunia seisinya ini sudah. Karena memang mereka sedang lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para dzakirin, dzakirat, ahlul ma'rifah senantiasa digambarkan oleh Allah kelak, wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wajah-wajah mereka senantiasa berseri. Ini digambarkan kelak di akhirat. Karena apa? Karena memandang Tuhannya. Memandang yang dirindukan, memandang yang dicintainya. Inilah sebuah pertemuan liqa kepada kekasihnya yang bertahun-tahun seumur hidupnya dirindukan. Dan obat rindu tidak ada lain kecuali bertemu kekasihnya. Di ayat lain disebutkan wujuhu yauma idzim musfirah. Wajah-wajah mereka memancarkan seri yang indah sekali, yang elok sekali. Dhahikatam mustabsyirah. Mereka senantiasa tersenyum penuh dengan kebahagiaan luar biasa, enggak henti-hentinya. Nah, ini maka disinilah tangisan, ini soal tangisan dan senyuman sesungguhnya. Orang-orang yang menangis saja, itu ada orang yang menangis karena ya ada karena rasa takut. Itu namanya bukaul khauf, ada bukaul haya, menangis karena malu. Ada bukaul khoti'ah, menangis karena menyesali kesalahan dan dosa. Ada bukaul faqr, menangis karena kehilangan yang dicintainya. Ada juga bukaul haibah. Bukaul haibah. Jadi tangisan karena memandang keagungan, kebesaran harisma ilahi. Ada juga buka usyuk, tangisan kerinduan. Nah, karena itu Syekh Ahmad Ar-Rifai di dalam kitab ini, Halatu Ahlil Haqiqah Ma'allah ini, membagi ada orang itu menangis yang disebut bukaul ain, menangis air matanya. Ya, ini orang yang menangis melelehkan air matanya li ahlil ma'rifah minal munibin, orang-orang yang ma'rifah dan hatinya benar-benar kembali kepada Allah. Kembali hanya full. Kembali itu berarti juga mengembalikan segalanya kepada Allah. Dengan penuh keharuan mereka air matanya meleleh. Ada bukaul qalb. Ini adalah tangisan hati. Hatinya meronta-ronta, ingin menuju terus-menerus kepada Allah. Ini bagi para muridun. Orang-orang yang memang sedang berhasrat kepada Allah. Ada buka usir, tangisan rahasia jiwa. Li ahlil ma'rifah minal muhibbin, ini adalah tangisan para pecinta. Tangisan para pecinta tentu saja
tidak akan tampak di air matanya. Begitu bergolak di dalam jiwa dan dadanya. Kapan aku menemui wahai kekasih? Nah ini, semua tangisan ini benar. Misalnya, wal buka ala khamsati aujuh, buka ul haya, tangisan rasa malu misalnya, itu seperti tangisannya Nabi Adam. Rabbana zolamna anfusana, oh Tuhan, kami zalim Tuhan, kami gelap Tuhan, diri kami. Rasa malu yang full, luar biasa malunya jiwa. Bukan malu wajah, malu hati, malu jiwa. Nabi Adam. Ada bukaul khati'ah, tangis kesalahan, merasa bersalah, itu seperti tangisan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud pernah bersalah, beliau selalu melelehkan hatinya. Mata hatinya meleleh karena merasa bersalah. Ada bukaul khauf, bukau Yahya bin Zakaria, Nabi Yahya. Nabi Yahya menangis karena rasa takut yang luar biasa kepada Allah. Wa bukaul faqr mithlu buka Yaqub. Seperti tangisan Nabi Yaqub itu adalah tangisan kehilangan. Beliau menangis sampai buta matanya karena menangisi putranya yang hilang, Nabiullah Yusuf alaihissalam, yang sangat dicintai. Wa bukaul haibah, buka nangis karena memandang keagungan dan karisma ilahi. Ini adalah buka usairil anbiya, tangisan seluruh para nabi. Selalu merasakan keagungan, kebesaran, karisma ilahiyah yang menghanguskan seluruh jiwanya. Nah, ada tangisan yang keenam adalah tangis kerinduan. Ini tangisnya Nabi Syu'aib alaihissalam. Ya. Sampai beliau itu buta, lalu dibukakan kembali matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Menangis kembali. Buta kembali. Menangis kembali, buta kembali sampai 3 kali. Hingga Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Nabi Syu'aib. Ya Syu'aib, in kana bukauka min makhafatin nar, qad amantuka minan nar. Jika tangismu itu karena ketakutanmu pada neraka, aku telah mengamankan dirimu dari neraka. Wa in kana bukauka min ajlil jannah faqad aujabtu lakal jannah. Kalau kerinduanmu terhadap surga membuatmu menangis, aku sudah mewajibkan dirimu menjadi ahli surga. Faqala ya Rabb walakin minasyauq min ru'yatik. Oh Tuhan, bukan itu semua. Aku menangis karena rindu ingin memandangmu, ingin melihatmu Tuhan. Fa'ahallahu ilaih ayya Syu'aib hakun liman aradani ayyabkiya min syauqi innahu laisa lihadza ta'ila da'un ghaira liqai. Wahai Syu'aib, benar memang bagi orang yang berhasrat kepadaku lalu dia menangis karena kerinduan kepadaku, sesungguhnya tidak ada obatnya terhadap penyakit ini kecuali bertemu dengan aku. Wallahu a'lam tangisan kita ada di mana. Tetapi paling tidak, jangan sampai kita menangis-nangiskan diri, ya, supaya merasa dengan tangisan itu kita meraih puncak.
Padahal begitu jauh perjalanan tangis Anda masih. Ya. Rabi'ah Adawiyah mengatakan selama 10 tahun. Bakaitu asyra sinin anillah. Aku menangis selama 10 tahun. Jauh merasa jauh dan takut, ya. Takut dari Allah. 10 tahun kemudian wa asyra sinin billah, aku menangis bersama Allah. Merasakan senantiasa penuh harap kepada Allah. Harapanku hanya Engkau, Engkau, Engkau. Beliau melelehkan air matanya selama 10 tahun hanya menangis karena roja, sebuah harapan. Harapan cinta yang luar biasa. Wa amma huwa ilallah fasyauku ilaih. 10 tahun aku juga menangis menuju kepada Allah adalah karena aku rindu kepadanya. Coba, ada nggak manusia-manusia saat ini yang menangis bertahun-tahun seperti beliau, Rabi'ah Adawiyah. Suatu ketika Fudail bin Iyad radhiyallahu an sedang tawaf di Baitul Haram. Tiba-tiba bertemu dengan seseorang yang wajahnya pucat tiba-tiba dan badannya terasa kering. Dia menangis sepanjang tawaf. Lalu aku mendekati, tiba-tiba dia mengatakan begini, Ilahi, qad ista'nasat biha qulubul arifin. Qad ista'nasat bika qulubul arifin. Oh Tuhan, sambil menangis orang ini mengelilingi Ka'bah. Oh Tuhan, benar-benar bahagia dan mesra hati para arifun yang senantiasa bahagia bersamamu. Wastarahat ilaika qulubul arifin. Jadi qulubul muhibbin senantiasa bahagia, qulubul arifin senantiasa merdeka jiwanya. Fala taqta' minka amalal mushtaqin. Oh Tuhan, janganlah Engkau patahkan harapan para perindu seperti aku. Qala fasami'tu hatifan yaqul ya waliyallah laqad abkaitas samawati samawati sab uskut fa innalaka ma sa'alta. Wahai kekasih Allah, tiba-tiba ada suara didengar oleh Fudail bin Iyad karena rintihan orang yang tawaf tadi. 7 langit telah menangis karena rintihanmu, wahai wali Allah. Diamlah. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Luar biasa, ya. Jadi suatu ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan dari surga dan beliau menangis terus-menerus sampai air matanya itu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Saking banjir air mata terus-menerus berderai. Sehingga Allah memberikan wahyu kepada Nabi Adam. Hadzal buka ala fautil jinan, fa'inal buka ala tarki khidmati.
Kamu menangis karena kehilangan surga. Mana tangismu? Mana tangismu? Karena kamu telah meninggalkan bakti kepadaku. Kata Allah begitu. Fawaza'a Adam ila kalimatil ikhlas. Faqala la ilaha illa anta subhanak. Qala Allah Ta'ala fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Tiba-tiba Nabiullah Adam terkejut mendengar wahyu itu. Lalu dia kembali kepada keikhlasan, ketulusannya, dan mengatakan, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau Allah. Lalu Allah berfirman, Fatalaqqa Adamu min rabbih. Maka bertemulah Adam kepada Tuhannya. Bertemu dengan kalimat-kalimat. Fataba alaih, sehingga Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah tangisan para nabi, para rasul, para arifun, para muhibbun, ya, para muridun. Ya, tentu saja berbeda dengan Allah pernah mengingatkan, ya, mengingatkan kepada ahlul ghaflah. Ahlul ghaflah itu orang-orang yang begitu lalai kepada Allah, lalu saking lalainya sampai Allah menyebutkan, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tatahakuna wa la tabkun. Ya. Jadi ahlul ghaflah selalu tertawa-tawa saja. Dia sedang menikmati tawar riangnya terhadap dunianya, kebanggaannya, kekagumannya, ya. Sampai Allah menyebutkan, ya, ini menggambarkan perilaku masyarakat-masyarakat alpa di dunia modern termasuk. Mereka tertawa-tawa berpesta karena suksesnya misalnya. Ya. Wa tadhakuna wa la tabkun. Mereka tertawa tapi tidak pernah menangis. Tidak pernah menangisi perjalanan hidupnya selama ini. Jadi karena apa? Selama ini dia memang memasuki lembah kelalaian dan berbagai unsur kelalaian yang dia buru itu, yang dia kejar itu, semakin membuat dia lalai, semakin membuat dia lalai. Dan dia membangun sebuah mimpi yang disebut sukses, kalau sukses secara duniawi tercapai. Allah sampai menegur, wala tabkun, kalian tidak pernah menangis? Betapa sangsai hidup mereka. Mereka sedang menikmati kegelapan. Apa itu juga yang akan kita cari? Coba, ayo kita renungkan kembali, refleksi kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini kisah-kisah sebenarnya, kisah-kisah tentang tangisan yang yang sangat unik, terutama bagi mereka yang sangat intim dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh lagi adalah Zunnun al-Misri. Suatu ketika melihat seseorang sedang menangis, ya. Ini tangisan para arifun, orang-orang yang ma'rifah nangisnya kayak seperti ini. Coba kita simak. Begitu dia melihat seseorang sedang mengguguk di Mekah, ya. Aku mendekat, aku bertanya, kamu memang punya kekasih? Dipikir ini kehilangan kekasihnya, menangisnya ini. Iya, aku memang punya kekasih.
Habibuka qaribun am ba'id? Kekasihmu itu jauh apa dekat? Qala qarib, kekasihku sangat dekat. Muwafiqun lak au mukhalifun? Dia serasi dengan kamu apa enggak? Sampai kamu menangis seperti ini. Qala bal muwafiq li. Oh, dia serasi dengan aku dan dia cocok dengan aku. Qultu subhanallah, falima tabki? Lalu kenapa kamu menangis? Qala ama alimta anna adzabal qurbi wal muwafaqa asyaddu min adzabil bu'di wal mukhalafah. Wahai Tuhan, Anda harus tahu siksaan derita karena dekat dan berserasi itu lebih pedih dibanding siksaan jauh dan konflik. Ini indah sekali kalimat ini, ya. Ketahui bahwa siksaan karena kedekatan dan cinta itu lebih menyiksa dibanding siksaan karena jauh dari kekasih kita. Jadi jangan sampai tangisan kita seperti tangisan orang-orang munafik yang menangis hanya meleleh di air matanya saja, menjerit-jerit saja mulutnya, hatinya tidak meronta kepada Allah. Ini satu tangisan orang munafik yang hatinya memang sudah belah. Ya, orang mengatakan ini air mata buaya. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pernah memberi wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam, la yataqarraba ilayya al-mutaqarribun bimithlil buka min khasyati. Tidak ada orang yang akrab sedang menangis kepadaku seperti tangisan orang yang penuh dengan cinta dan takut kehilangan aku. Ini tentu saja semacam tangis kerinduan, ya, tangis yang coba kita latih hati kita untuk merindukan kekasih kita Allah Rabbul Izzah. Jangan pernah selama hidup Anda belum pernah merindukan Tuhanmu. Anda belum pernah merindu kepada Allah. Apakah Allah Anda anggap beban? Lalu segalanya, wah ini kewajiban Tuhan, ini begini. Lalu hati Anda tidak pernah terbongkahkan tumbuh sebuah taman di sini. Taman cinta yang menumbuhkan bunga-bunga kerinduan. Ayo, tentu itu harus dilatih. Maka kita mohon agar diberi cinta dan ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tergugah, agar terbongkar sedimentasi, endapan-endapan kebusukan di dalam hati kita. Yang selama ini kita hanya nangis karena tangis duniawi. Demikian, saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.